Bisa dimulai ya? Dimulai nggak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan Bapak hari ini belajar dunia ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat kualitatif tarutan. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar dulu. Kira-kira bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, baik. Sebelum kita belajar, coba KM-nya dulu. Mana? Ada nggak KM-nya? Oke, wakilnya boleh. Silakan. Untuk dipimpin doa dulu, silakan. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, yang pertama kita berdoa. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Oke, silakan dipersiapkan sebelum QR-nya. Ya, Bapak absen dulu. Sudah dibuka belum QR-nya? Ada ya. Oke. Oke, satu lagi ada. Oke. Baik, karena sudah di absen, jadi karena hari ini kita pertemuannya adalah tentang sifat kualitatif tarutan, gitu ya. Nah, jadi coba kira-kira ada yang mau bercerita nggak terkait tentang sifat kualitatif tarutan? Silakan. Oke, boleh. Desi, silakan Des. Silakan Des. Silakan. Silakan Des. Berdiri sini. Sok bercerita Des. Kira-kira apa yang pengalaman Desi gitu ya terkait tentang es-putar? Kan di sini pernah beli es putar ya. Anehnya itu es putar itu nggak mencair walaupun dibawa keliling ke tempat-tempat lain sama penjualannya, tapi dia bisa nggak mencair gitu. Padahal dia itu nggak pakai kulkas atau nggak pakai alat pendingin lainnya gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau? Silakan bercerita terkait es putar. Nah, ini Bapak tampilkan ya. Nah, jadi ini es putar. Mungkin kalian sudah pernah mencoba gitu ya, di waktu kecil gitu ya, waktu SD atau SMP gitu ini. Nah, ini mungkin ada ilustrasinya gitu ya. Manfaatnya ketika kita belajar sifat kualitatif tarutan ini, salah satunya kita bisa mengetahui gitu ya rahasia dibalik pembuatan es putar. Oke. Nah, baik, selain ke manfaatnya itu, berikutnya lagi Bapak sudah kirimkan gitu ya di LKPD-nya di Google Classroom, silakan dicek dulu. Nanti Bapak akan jelaskan dulu nih tujuan kita belajar hari ini ya. Nah, bisa dilihat di depan ya. Yang pertama adalah ketika kita belajar belajar sifat kualitatif tarutan, salah satunya adalah ini, membuktikan pengaruh jumlah presentasi, maksimal atau pemolaran terhadap sifat kualitatif tarutan. Yang kedua adalah menyimpulkan diagram suhu dan tekanan gitu ya, larutan dan pelarut untuk menafsirkan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non elektrolit yang presentasinya sama. Yang berikutnya adalah kita akan bisa menunjukkan ya sifat kualitatif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat es krim gitu ya, memasak dan juga mencegah pembekuan air radiator. Yang terakhir adalah melakukan percobaan sifat kualitatif tarutan. Misalnya apa? Terkait tentang penurunan titik beku yang non elektrolit dan larutan elektrolit gitu ya, serta melaporkan hasil percobaannya. Nah, jadi ini tujuannya gitu ya, ketika kita belajar bab ini yaitu sifat kualitatif baru. Nah, baik, sebelum kita ke materi, kita pretest dulu ya, biar tahu kemampuan awal kita sudah sampai mana gitu ya. Nah, di sini ada kode. Silakan Anda scan dan kerjakan pretestnya. Di situ ada 10 soal ya. Silakan semampu Anda. Sampai mana pengetahuan awal Anda ya terkait tentang sifat kualitatif baru tarutan. Nah, oke, di sini ada barcode. Silakan nanti Anda tonton dulu videonya. Ada 2 video yang Bapak sediakan gitu ya. Dari video itu nanti masing-masing silakan pahami gitu ya videonya dan dibuat pertanyaan. Artinya rumusan masalah gitu ya. Nah, dan rumusan masalah itu Anda jawab sendiri.
bisa menggunakan literatur, artinya bisa menggunakan buku paket, gitu ya, internet, gitu ya. Silakan cari terkait untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah dibuat. Bisa dipahami? Oke, silakan bisa dimulai. Oke, ya silakan masing-masing. Baik, waktunya habis, kita lanjutkan. Nanti diteruskannya lagi ketika pas kerja kelompok ya. Oke, baik kita lanjutkan. Silakan sebelum dibuka KPD, silakan duduknya berkelompok dulu. Silakan ya, kita coba hitung ya. Silakan. 4 meja ini satu gitu aja. Silakan ya. Kelompok satu ada 4 kelompok. Silakan. Perwakilan dari setiap kelompok ke depan untuk mengambil alat-alatnya. Sudah maksudnya aja nanti duduk alif-alifnya nanti. Hah? Perlu yang penting garam. Nama garam atau nama buku kan? Masih cair. Itu sih dia kelas. Coba Air aku ada silakan kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya terkait diskusian. Kelasnya Silakan diisi dulu ya. Nanti ada definisi. Kalau ada kesulitan tanyakan. Gunakan. 58. Saya datar. Udah beres? Sudah ya? Sudah isi semuanya. Silakan. Baik, karena waktunya bentar lagi, ini dibereskan nanti di rumah gitu ya untuk pertanyaannya. Nah, kalau ada kesulitan boleh lewat WA atau boleh lewat GC gitu ya. Baik, oke. Untuk pertemuan hari ini sampai sini, nanti kita lanjutkan hari Selasa. Selasa itu agendanya kita adalah mempresentasikan hasil praktikum ini. Kalau disusun rapi laporannya ya. Jadi semuanya perwakilan dari kelompok presentasikan. Paham semuanya? Oke, baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah melakukan praktikum. Nah, ini sebenarnya awal mula kita mengambil data, gitu ya, mensinkronkan dari hasil jawaban hipotesis Anda dengan praktikum. Ada sinkronisasi nggak, gitu ya? Nah, kalau ada, baru tarik teorinya, gitu ya. Nanti kita simpulkannya di mana? Di pertemuan berikutnya, ya, yaitu di presentasi. Bisa dipahami semuanya? Kelompok berapa yang sudah siap? Duluan, silakan. 1, 2, 3, 4, silakan. Siapa? Boleh angkat tangan? 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita akan mempresentasikan hasil dari pengamatan mengenai percobaan sifat poligatif larutan. Langsung saja saya Ibu Ramdhani, saya Naya Ananda, saya Siti Aprilianti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja silakan kepada teman saya Nestia Aprilianti dan Putri Nazila Agata di presentasi. baik, di sini kami sebelumnya akan ada 3 rumusan masalah yang kami dapatkan mengenai video kemarin yang tentang pembuatan es putar dan pembersih salju. Yang pertama itu kenapa es putar menggunakan garam sebagai media pembekuan, dan yang kedua bagaimana cara membersihkan salju yang mengganggu pengendara jalan.
ketiga, apakah ada kaitannya pembuatan es putar dengan sifat koligatif larutan? Itulah 3 rumusan masalah yang kami temukan, dan beralih ke jawabannya. Jawaban yang pertama, karena bertujuan untuk menurunkan titik bekunya. Jadi dengan proses menambahkan garam ke es batu agar es putar bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Oke, silakan. Berikutnya. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Anggraini dari kelompok 4. Pertanyaannya di sini, apakah pembuatan es putar merupakan termasuk ke dalam penurunan titik beku? Terima kasih. Oke, tolong perhatikan dulu semuanya, depan ya. Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah pembuatan es putar termasuk penurunan titik beku? Jawabannya, karena temperatur di selatar adonan es putar turun lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Adonan es putar akan bisa membeku sehingga penambahan garam pada es batu merupakan konsep sifat koligatif, yaitu proses penurunan titik beku. Bagaimana? Baik, cukup. Terima kasih, Kak Fitri. Oke, berikutnya lagi, silakan 2 pertanyaan lagi. Oke, jadi kesimpulannya, jadi mengenai dari 2 percobaan kemarin dapat disimpulkan bahwa garam adalah salah satu dari sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Untuk titik ini kemarin, yaitu semakin tinggi konsentrasinya gula atau molaritas ataupun molaritas akan mengakibatkan semakin besarnya kenaikan titik didih, yaitu delta TB, yang otomatis menaikkan titik didih di larutan. Dan juga semakin besar molaritas larutan, semakin besar pula kenaikan titik didih larutan, dan semakin besar pula titik didih larutannya. Hal ini disebabkan karena kenaikan titik didih berbanding lurus dengan molaritas. Jadi dibandingkan zat pelarut, larutannya lebih tinggi, dan juga titik beku larutan merupakan sifat koligatif dari sifat koligatif dan dipengaruhi oleh jumlah partikel dan konsentrasi. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil ya. Nah, sebelum itu ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum Bapak simpulkan. Tidak ada. Oke, baik ya. Jadi pokoknya untuk yang praktikum ini larutan gula ya. Tadi sudah jelaskan ya, sudah bagus. Berarti Bapak lihat kelompok 3 sama kelompok 4 sudah jawabannya cukup bagus. Cuman memang di kelompok 3 ada kesalahan. Tadi di hasil praktikumnya ya, air itu harusnya 100 derajat. Itu berapa derajat tadi? Oke, tolong ya. Nah itu kita ada beberapa faktor ya dari sehari-hari itu. Oke. Jam berapa sekarang? Oke, kita kan beres sampai jam 11.30. Oke, ada waktu untuk mengerjakan post test ya. Kemarin kan diawali dengan free test. Sekarang kita coba mengerjakan soal. Setelah Anda belajar sampai mana pemahaman Anda sudah belajar. Bapak harapkan ada kepeningkatan soal yang kemarin dengan soal yang sekarang. Bisa dipahami? Oke, silakan di-scan barcode-nya yang dibayar, kerjakan dengan waktu yang 15 menit ya. Silakan. Nih, di sini kan ada emot ya. Artinya ekspresi gitu ya. Ini suka, ini setengah suka, ini tidak suka dan seterusnya. Semakin di sini semakin negatif. Proses semakin positif. Jadi ya. Nah, jadi ya. Oke, sambil mengerjakan, Bapak sambil tutup ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya, nanti tolong kita persiapkan materi yang masih sifat koligatif larutan, tapi lebih ke yang elektroniknya, ya. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Bapak cukupkan, terima kasih. Apapun